Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selly Ramadhani, saya dari RA3 jurusan Manajemen dengan NIM 6122510189. Di sini saya akan menganalisis UMKM tentang batik Solo. Batik Solo bukan sekedar kain bergambar, tetapi karya seni yang syarat akan filosofi dan nilai budaya. Setiap goresan motifnya menyimpan makna mendalam yang diwariskan turun-temurun, menjadikan batik ini sebagai simbol kebijaksanaan dan keanggunan khas Jawa. Kota Solo yang dikenal sebagai pusat budaya dan tradisi Jawa menjadi tempat lahirnya berbagai motif klasik yang anggun dan penuh karakter. Dibuat dengan teknik batik tulis maupun cap, batik Solo menonjolkan warna-warna seperti coklat soga dan biru tua yang mencerminkan ketenangan, kesederhanaan, serta keharmonisan hidup. Tak hanya dikenal di dalam negeri, pesona batik ini juga telah mendunia menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia yang membanggakan. Ada juga sejarah batik Solo. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang menjadi kebangsaan bangsa Indonesia. Seni menghias kain ini telah ada sejak zaman nenek moyang dan terus berkembang dari generasi ke generasi selanjutnya. Berdasarkan catatan sejarah, batik mulai menentukan eksistensinya ketika Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan. Dari sinilah seni membatik kemudian menyebar ke berbagai wilayah termasuk ke daerah Solo yang kini terkenal sebagai salah satu pusat batik paling terkenal di Nusantara. Di wilayah Solo sendiri, batik yang dikenal dengan sebutan batik Laweyan sudah berkembang pesat jauh sebelum abad ke-15 Masehi. Perkembangannya semakin menonjol pada masa pemerintahan Raja Hadiwijaya atau Joko Tingkir di Keraton Panjang. Saat itu, aktivitas membatik tidak hanya sekedar kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan status sosial dan menjadi bagian penting dari budaya kerajaan. Tokoh penting dalam sejarah batik Solo adalah Ki Ageng Henis yang dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan dan mengenakan batik di desa Laweyan. Beliau merupakan putra Ki Ageng Selo, keturunan langsung dari Brawijaya. Raja terakhir Majapahit. Ki Ageng Henis menetap di Laweyan sejak tahun 1546 Masehi. Dikenal pula dengan nama Ki Ageng Laweyan yang pada masa itu menjabat sebagai Manggala Pinatuani Nagari saat Jagatingkir masih menjadi Adipati Panjang. Selain sebagai tokoh penting dalam pengembangan batik, Ki Ageng Henis juga merupakan kakek dari Danang Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram Islam. Dahulu, Pasar Laweyan sudah menjadi pusat kegiatan ekonomi yang ramai, dikenal dengan nama Pasar Lawe karena menjual bahan dasar pembuatan kain seperti kapas. Bahan baku kapas yang diperjualbelikan di pasar ini umumnya berasal dari desa-desa sekitar, seperti Pedan, Juwiring, Dagawok yang pada masa itu masih termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Panjang. Dari sinilah kemudian tradisi membatik di Solo tumbuh dan berkembang pesat, hingga akhirnya menjadikan Laweyan sebagai salah satu sentra batik tertua dan paling berpengaruh di Indonesia hingga saat ini. Ada juga keunikan batik Solo. Kota Solo tidak hanya dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang syarat akan tradisi, tetapi juga sebagai daerah yang melahirkan berbagai karya batik dengan nilai filosofi mendalam. Setiap helai batik Solo bukan sekedar kain bermotif,
melainkan hasil perpaduan antara seni, makna, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Keunikan batik Solo dapat dilihat dari karakter motifnya yang khas, pola-pola yang digunakan umumnya berbentuk geometris dan dibuat menggunakan teknik batik tulis yang membutuhkan ketelitian serta kesabaran tinggi dari para pengrajinnya. Setiap guratan malam pada kain mencerminkan keindahan yang lahir dari proses panjang dan penuh makna. Selain itu, salah satu daya tarik utama batik Solo terletak pada penggunaan pewarna alami. Warna-warna ini mewakili filosofi kerendahan hati, kesederhanaan hidup, dan keharmonisan manusia dengan alam. Motif batik Solo, untuk mengenal lebih jauh tentang batik Solo, berikut ini ada beragam motif batik Solo yang populer. Kenali terlebih dulu ciri khas masing-masing seperti motif hingga warna batik Solo yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Di sini ada motif semen gendong. Batik semen gendong merupakan salah satu motif khas Solo yang kerap digunakan oleh pasangan pengantin setelah prosesi pernikahan. Ciri khas motif ini menampilkan gambar seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, melambangkan harapan agar pasangan yang mengenakannya segera dikaruniai anak yang berbakti, patuh, serta soleh dan soleha. Motifnya memiliki pola geometris yang rumit dan penuh detail dengan kombinasi warna cerah. Di sini juga ada macam-macam motif batik Solo. Ada motif sidomukti, motif semen rante, motif sawat, motif parang, motif teruntum. Motif sidomukti. Nama sidomukti berasal dari kata sido yang berarti jadi atau terwujud dan mukti yang berarti bahagia atau sejahtera. Filosofi dari motif ini menggambarkan doa agar pemakaiannya memperoleh kehidupan yang makmur, tentram, dan penuh kebahagiaan. Salah satu variasi terkenal adalah sidomukti kupu-kupu yang melambangkan kesempurnaan dan mengingatkan manusia untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Tak heran, motif ini sering digunakan pada acara-acara sakral seperti pernikahan atau upacara adat. Ada motif semen rante, biasa digunakan oleh calon pengantin wanita pada prosesi lamaran. Kata rante yang berarti rantai menggambarkan ikatan cinta yang kuat dan tak terputus. Sementara elemen tumbuhan dalam motifnya melambangkan pertumbuhan dan kesuburan. Motif ini menjadi simbol cinta yang kokoh, tulus, dan abadi. Sebuah doa agar hubungan dua insan selalu erat dan penuh kasih. Tak heran jika batik ini sering dijadikan hadiah berharga bagi seseorang yang akan menapaki kehidupan rumah tangga. Ada juga motif sawat. Motif sawat menampilkan gambar sepasang sayap burung Garuda yang saling berhadapan. Dalam budaya Jawa, Garuda adalah simbol kekuatan, keberanian, dan perlindungan dari mara bahaya. Dahulu, motif ini hanya boleh dipakai oleh kalangan bangsawan atau keluarga raja karena dianggap memiliki nilai spiritual tinggi. Kini, motif sawat sering digunakan dalam acara resmi atau sakral sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur dan kekuatan spiritual.
Ada juga motif parang. Motif parang termasuk salah satu motif tertua dan paling legendaris dari Solo yang sudah dikenal sejak masa Keraton Mataram. Ciri khasnya adalah pola diagonal berbentuk huruf S yang menyerupai ombak laut selatan, melambangkan kekuatan, keteguhan, dan semangat pantang menyerah. Motif teruntum. Kata teruntum berasal dari istilah tumaruntum yang berarti bersemi kembali atau tumbuh kembali. Motif ini diciptakan sebagai simbol cinta yang tulus, abadi, dan senantiasa berkembang. Bentuk motifnya menyerupai bunga tanjung kecil yang tersebar rapi di permukaan kain. Secara tradisional, batik ini sering digunakan oleh orang tua mempelai saat pernikahan sebagai lambang kasih yang menentukan anak-anaknya menuju kehidupan baru yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Kesimpulannya, batik Solo adalah warisan budaya tekstil dari Surakarta, Jawa Tengah, yang terkenal dengan warna sogan atau coklat keemasan dan motif halus seperti parang, sidomukti, dan teruntum dibuat dengan teknis tulis, cap, atau printing. Batik ini syarat nilai filosofis dari tradisi keraton Jawa sejak 2009. Batik Indonesia diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, menjadikan batik Solo salah satu kebangsaan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia.